Hey yo guys, welcome back to my channel asik. Nah, sekarang di video kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI 2019 kode 315 bidang kimia. Nah, setelah kemarin fisika, now this is chemistry time. Asik gitu ya. Nah, kita akan membahas soal pilihan saja ya. Artinya dari 15 soal yang tersedia hanya bahas 9 saja yang konsepnya gampang dan soalnya pun mudah dan cepat untuk dikerjakan. Nah, jadi kita mengefisienkan waktu ya. Karena dari 120 menit, soalnya ada 60, nggak akan mungkin semuanya bisa diselesaikan. Jadi kita harus pilih dan pilah mana yang mudah dan cepat untuk dibahas ya. Oke, sebelum kita bahas soal, lagi-lagi saya ingatkan dulu untuk segera subscribe bagi yang belum, like bagi yang belum, dan share ke seluruh penjuru yang ada di kontak kalian. Oke ya. Nah, itu dulu untuk introduksinya, untuk chit-chatnya. Sekarang kita ke pembahasan soalnya ya. Cus kita ke latihan untuk soalnya. Yuk. Soal nomor 46 ya. Nah, di situ diketahui entalpi reaksi berikut ini. Nah, ada 3 reaksi Zn dengan S, Zn dengan O2, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, pembakaran ZNS di udara mengikuti persamaan berikut belum setara. Nah, entalpi delta H reaksi pembakaran ZNS adalah, nah, kita lihat dulu untuk reaksi utamanya adalah ini yang warna biru. Belum setara, maka kita kita setarakan dulu. Zn sebelah kiri kanan sudah 1, S di sebelah kiri 1, kanan 1. Nah, O-nya yang menjadi masalah. O-nya di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 3. Berarti supaya setara, ini kita kalikan dengan 3/2. Nah, jadi nanti supaya ini coret dengan ini ya, maka tinggallah 3. Oke, berarti sudah setara sekarang. Nah, untuk pembentukan ini, untuk reaksi ini, maka kita harus mengotak-atik dari data yang sudah diberitahukan di soal. Nah, kita lihat ZNO ada di sebelah kanan, berarti nanti ZNO pun harus ada di sebelah kanan. Tapi kita perhatikan ini 2. Maka kita harus membagi 2 ya, supaya apa? Menyesuaikan dengan ini. Maka ini kita bagi 2 menjadi Zn. Untuk fasanya kita abaikan dulu ya. Lalu plus setengah O2 akan menghasilkan ZNO. Nah, delta H-nya pun akan mengalami perubahan. Maka nanti delta H-nya juga akan dibagi dengan 2. Maka delta H0-nya adalah minus 348. Nah, selanjutnya kita tinjau untuk SO2. SO2 di sebelah kanan, ini sebelah kanan, maka sudah sesuai ya. Tinggal kita tulis ulang. Maka S ditambah O2 akan menghasilkan SO2 dan itu tidak mengalami perubahan apa-apa, maka tetap minus 296,1. Selanjutnya adalah untuk ZNS. ZNS di sini sebelah kiri, sedangkan ini sebelah kanan. Berarti kita harus tukar posisinya, kita balik reaksinya menjadi ini ZNS akan menghasilkan Zn plus S. Karena dibalik, maka tandanya pun akan mengalami perubahan, yaitu delta H0-nya menjadi positif 202,9. Nah, setelah dapat hasilnya seperti itu, lalu kita tinggal jumlahkan seperti biasa saja ya untuk semua reaksinya. Nah, nanti kita dapatlah ini sebentar. Zn dengan Zn ini sudah habis, lalu S dengan S sudah habis, kemudian yang tersisa ini ZNS plus gitu ya, setengah O2 ditambah dengan O2, setengah tambah 1, ya 3/2 O2 akan menghasilkan ini ZNO plus SO2. Nah, itu sudah sesuai ya dengan reaksi warna biru tadi. Nah, ini delta-nya tinggal kita jumlahkan. Kalau nanti ini kita jumlahkan, hasilnya adalah minus 441,2. Nah, jadi sudah sesuai dengan pertanyaannya. Maka satuannya adalah kilojoule, sehingga jawaban yang tepat sudah pasti yang C. Gitu ya. Nah, jadi kita sudah sesuaikan dengan konsep soalnya, setaranya sudah pas, dan hasilnya pun sudah pas. Oke, gitu cara menyelesaikannya. Gampang ya, jadi kalau untuk termokimia, kalian harus tuliskan dulu reaksi yang sesuai. Nah, oke. Selanjutnya kita bahas nomor 47. Nah, di situ ada tentang elektrolisis 1 liter larutan PbSO4 dengan elektroda platina.
platina berarti elektroda yang tidak ikut bereaksi ya, atau yang inert gitu ya. Nah, menghasilkan deposit logam Pb sebanyak 8,28 gram pada katoda. Volume gas yang dihasilkan pada anoda dalam keadaan STP. Nah, jadi konsep tentang elektrolisis untuk soal ini. Nah, kalau untuk elektrolisis ya, elektrolisis itu kan dari listrik menjadi kimia ya. Nah, dari listrik menjadi kimia. Jadi suplainya itu adalah energi listrik ya untuk menghasilkan suatu reaksi kimia tertentu. Nah, elektrolisis itu nanti ada katoda, ada anoda. Nah, katoda itu yang mengalami reduksi, sedangkan anoda yang oksidasi. Terus, kalau untuk elektrolisis, katoda yang negatif, anoda yang positif ya, kena pel gitu ya. Nah, sekarang larutannya adalah PbSO4. Nah, kan terbentuk 8,28 gram deposit pada katoda. Berarti pada katoda Pb akan mengalami reduksi. Nah, yang semula Pb 2 plus akan menjadi Pb. Di sini 2 elektron, ini akan menghasilkan Pb. Nah, kenapa Pb 2 plus? Karena PbSO4 kalau kalian uraikan menjadi Pb 2 plus tambah SO4 2 negatif gitu ya. Nah, terus karena tadi elektrodanya platina, berarti dia tidak ikut bereaksi. Sehingga yang bereaksi apa? Nah, di sini nanti yang ikut adalah pada anodanya. Kalau dia SO4 2 negatif larutannya atau ionnya, maka nanti di sini adalah air. 2H2O akan menghasilkan 4H plus ditambah 4 elektron ditambah oksigen. Nah, jadi nanti di anodanya akan terbentuk gelembung-gelembung gas O2 ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih volume gas yang dihasilkan itu? Nah, berarti volume O2 yang ditanya. Sebelum dapat volume O2 berarti kita harus tahu dulu apa korelasinya dengan katoda. Yaitu apa? Ini elektron. Nah, berarti sebelum ke elektron kita cari dulu berapa sih nilai dari mol Pb-nya. Nah, mol Pb berarti gram per mr gitu ya, atau gram per air. Gramnya 8,28, airnya 207. Nanti kalau ini kita bagi, hasilnya adalah 0,04 mol. Itu adalah mol Pb-nya. Sekarang kita cari mol elektronnya. Nah, karena di situ ada 2, ya ini 2 elektron, berarti 0,04 dikali 2, yaitu 0,08 mol. Nah, sekarang relasinya ke sini. Ya, artinya di sini ada 4 elektron. Nah, ada 4 elektron. Berarti untuk mol O2-nya nanti, ya untuk mol O2-nya berarti menjadi 1/4 dikali 0,08. Nah, gitu ya. Oke ya, maka hasilnya adalah 0,02 mol. Sehingga untuk volume O2-nya adalah 0,02 dikali 22,4. Kenapa? Karena keadaan STP ya. Nah, maka jawabannya nanti adalah 0,448 liter. Nah, gitu cara penyelesaiannya. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, gitu ya. Kita tentukan dulu reaksi apa pada katoda dan anoda. Lalu kita tentukan kira-kira berapa sih mol yang diperlukan ataupun mol yang dihasilkan dari reaksi bersihnya nanti. Nah, gitu ya. Oke. Itu untuk nomor 47. Kita lanjut lagi. Nomor 50. Nah, di situ dikatakan ada diketahui nomor atom unsur Na, Mg, dan Al sebagai berikut. Pertanyaannya adalah urutan jari-jari kation yang tepat. Nah, jari-jari kation loh ya. Oke, karena Na, Mg, Al kita belum tahu periode di mana, golongan berapa, kita uraikan dulu berdasarkan konfigurasi elektron. Berarti ini menjadi 281 ya, sesuai dengan kaidah dari pengisian kulit ya. Ini 282, ini 283. Kalau kita perhatikan, ketiga unsur tersebut terletak pada periode yang sama, yaitu periode yang 3. Terus, kalau kita buat dalam notasi ion, maka Na akan melepaskan 1 elektron, sedangkan Mg 2 elektron, dan Al akan 3 elektron. Nah,
Kalau berdasarkan sistem periodik unsur atau SPU, dari atas ke bawah jari-jarinya akan semakin besar. Dari kiri ke kanan jari-jarinya akan semakin kecil. Itu untuk atom netral. Tapi untuk kation kita perhatikan. Nah, kan tadi ini akan melepaskan 1, 2, 3 elektron ya. Nah, ketika elektron dilepas ya, maka pada kation jari-jarinya akan lebih kecil daripada jari-jari atom netral. Loh, kenapa? Gini, kan tadi untuk melepas 1 elektron berarti kan dia sudah stabil menjadi 28. Artinya ikatan atom pusat atau ikatan antar atomnya menjadi lebih kuat. Ya, jadi ikatan atomnya menjadi lebih kuat sehingga jarak antar atom antar atom semakin kecil, menjadi semakin kecil. Nah, itulah yang disebut sebagai jari-jari. Nah, sehingga semakin besar nilai muatan dari kationnya, maka semakin kecil pula jari-jari kationnya. Nah, jadi kalau kita buat kesimpulan ya, semakin besar muatan kation, maka semakin kecil jari-jari ionnya. Nah, sehingga untuk Al menjadi lebih kecil ya, jari-jari kation untuk Al lebih kecil daripada Mg, Mg lebih kecil dari Na, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, jadi semakin besar muatan dari kation, maka semakin kecil jari-jarinya. Karena itu tadi, semakin banyak yang dilepas, artinya tolakan antar elektronnya semakin kecil atau berkurang. Gitu ya. Oke, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke ya.